Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup dikejutkan dengan apa yang di-tweet oleh Husin Shihab yang begitu memberikan fitnah kepada Anies Baswedan. Ini nih sungguh keterlaluan sekali menurut saya pribadi. Yang mana waktu itu Anies Baswedan seolah-olah mendampingi dan tamu undangan di KTT 20 di Bali, dan bahkan narasinya sangat luar biasa sekali. Ini Anies berdiri bak ajudan di jamuan makan G20. Benarkah? Dan ini adalah hoax benar, benar-benar hoax begitu kan? Dan bahkan di Twitter ini sangat ramai sekali seperti ini cuitannya dari Husin Shihab. Ini cuitannya dari Husin Shihab. Ini kadrun kejang-kejang gua posting foto ini. Yang edit ini emang gak ada akhlak. Nih gua posting lagi biar yang lain pada paham bahwa itu foto editan. Ya semestinya tidak ada dalam kumpulan para tamu presiden. Udah gua sensor ya. Nah ini seakan-akan ada satu editan. Ini kalau berbicara tentang hukum ya, seperti seperti narasi yang disampaikan oleh Roy Suryo juga sama sebenarnya kalau dengan ini begitu kan, walaupun ada kalimat seperti ini editan begitu kan, tetapi ini fitnah luar biasa sekali kalau menurut saya pribadi. Ini no hoax no makan sin. Jadi ini yang diedit ya, foto yang diedit. Dan yang satunya yang ini adalah foto yang tidak diedit begitu. Dan bahkan ini beritanya sangat luar biasa sekali. Emang kalau nggak sebar hoax nggak makan ya. Ini tutup akun aja deh Sin, udah mempermalukan Pak Jokowi. Padahal Pak Jokowi memposting tidak begitu kan. Jadi seolah-olah seolah-olah ini memberikan berita hoax, tapi narasinya dianggap sebagai editan dia. Kalau sudah editan ngapain disebarkan begitu kan? Kira-kira seperti itulah. Sama dengan Roy Suryo dulu. Roy Suryo itu memberikan statement seperti itu, tapi ya memang itu editan begitu kan. Kalau tolol jangan dipihara. Benci banget sama orang yang sukanya adu domba. Dapat apa sih? Sesuap nasi, jabatan atau apa? Kagak mikir efek-efek yang tolol berikan. Ini dari Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi memberikan di tweet di Instagramnya ini nggak editan, tetapi ini wajahnya diganti Anies gitu kan. Ini narasi Husin ini identik provokatif, senang sekali dengan narasi adu domba. Masyarakat Indonesia tidak ada yang kadrun-kadrun. Masyarakat Indonesia tidak suka berpecah semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah salah satu bentuk kecintaan. Masyarakat Indonesia akan bersatu, paham kau? Banyak sekali yang men-tweet. Sin, kalau lo Muslim bukan, tapi Syiah gitu, lo nggak malu nyebar-nyebar begini terus didiskreditkan Pak Anies gitu. Lo inget ya Sin, semua itu ada masanya, ada waktunya dan ada akhirnya. Lo sekarang jumawa dengan baik tingkah, ntar kita lihat tahun-tahun berikutnya ya. Tidak ada yang tidak tergantikan di muka bumi ini. Ya pasti tergantikan, tapi bukan Anies penggantinya. Ya siapapun lah, kalau menurut saya pribadi ya siapapun. Apakah selama ini ada kepala edar yang melebihi dari prestasi Anies Baswedan? Kira-kira seperti itu pertanyaannya. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya di Twitter ya. Emang dia masih punya malu? Wow ngeles lu Sin. Emang orang nggak punya malu, percuma nyantumin gelar SH sama pasang bio victim hoax, ternyata tukang hoax. Benar juga ya. Profil nggak sesuai sama kenyataan, victim hoax pola lu peang, lu asli munafik Sin. Orang seperti lu pantasnya jangan main medsos, pantasnya nonton bokep lu Sin. Ngehoax nyampung terus lu biji. Banyak sekali yang men-tweet ini. Kadrun gak bisa diajak bercanda, kalau marah nomor satu. Kalau mereka mengedit foto Pak Presiden, kegirangan giliran dibalas kejang-kejang lah. Ngapain? Ini apa ya? Ini seolah-olah kalau dilaporkan ya kena juga seperti Roy Suryo begitu kan. Roy Suryo kan juga bukan editan dari Roy Suryo, tapi memberikan nge-share seperti ini begitu kan. Inilah yang kemudian harus diusut tuntas. Tapi walaupun diusut tuntas, benarkah Pak Kapolri akan menangkap Husin Shihab? Kira-kira seperti itu pertanyaannya begitu kan.
Kebencian hanya akan membuatmu dungu, malu sama gelar bos. Mereka membenci ente tertawa terbahak-bahak karena narasi yang ente suguhkan di tweet yang ente hapus. Saya harus maklum umur segitu memang lagi lucu-lucunya di medsos. Tamparan keras ini. Sebar-sebar, rapatkan barisan. Kita menangkan 2024 nanti. Tandai aja, abis itu kita beres-beres sih manusia bejat ini. 2024 ntar lagi kok biarkan buzzer biadab ini menikmati masa-masanya. Jadi artinya begini, mengkritik itu boleh, memberikan saran boleh, tetapi mengarah kepada kebencian itu tidak boleh. Apa yang saya bacakan ini adalah merupakan demokrasi kita, beragam demokrasi kita, bukan hanya kebencian ya, tetapi menurut saya menganggap bahwa inilah kritikan kita begitu kan. Siapa pemimpinnya, tidak hanya Anies Baswedan, Ganjar, Pak Jokowi dan semuanya harus memberikan kritikan, tetapi harus hargai juga pendapat-pendapat ini begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Kalau menfitnah itulah yang kemudian harus ditindaklanjuti. Kira-kira seperti itu. Wow, ini postingan awal di dia. Padahal ini statusnya. Jadi gimana status Bapak yang di kolam merah itu? Katanya sebagai penerima tamu, tapi kok bisa duduk di kursi tamu presiden? Apa benar berita mengenai Bapak itu diundang sebagai pembicara di forum G20 Bali? Tapi kok nggak meyakinkan ya? Ini postingan awal ya, postingan awal setelah diganti itu tadi begitu kan? Inilah yang menjadi catatan penting bagi kita begitu. Cebong langsung pesta lihat gituan ya, dasar cebong pada tolol. Ini para tamparan keras begitu kepada Husein Shihab ini. Tidak hanya sekali Husein Shihab, pernah ada yang mengatakan menolak terhadap dengan kedatangan Ustadz Somad di Madura, banyak begitu kan. Aku suka si Husein datang sendiri ke mall atau ke tempat umum, mau lihat jadi apa dia Husein. Udah dibilangin editan masih aja ngamuk-ngamuk. Lah, narasinya memang iya. Lah, tapi narasinya awal itu juga seperti itu begitu kan. Narasi awal ya tahu sendiri ini ketinggalan zaman ini kan. Ya jangan share itu postingan seperti ini. Emang orang-orang bendera Indonesia lucu-lucu. Ini banyak yang men-tweet begitu kan. Akun ini selalu muncul di feed meskipun tidak saya follow. Saya perhatian isinya nyinyirin terus. Bagi saya akun nyinyir tidak pernah menarik simpati, sebaliknya justru membuat antipati terhadap pemilik akun dan menunjukkan karakter aslinya. Bisa jadi seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya. Anies berdiri bak ajudan di jamuan makan G20. Benarkah? Dikutip dari suara.com ini. Males berdiri ya, kasihan penerima tamu undangan ngaku-ngaku tamu kehormatan. Gini amat mau dielu-elukan sampai nggak punya malu. Ini dieditan ya, foto editan begitu. Beredar suara foto dari kabar bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berdiri seperti ajudan dalam KTT G20 di Bali. Informasi tersebut disebarkan oleh pengguna akun @dedita Laumbanua di jaring media sosial di Twitter. Dalam foto yang diunggah tersebut memperlihatkan foto sejumlah delegasi negara yang duduk dalam jamuan makan malam G20. Di belakang mereka melihat sosok Anies Baswedan yang berdiri memakai seragam jas yang sama dengan ajudan lainnya. Tak hanya itu, foto ini diberikan narasi bahwa Anies bukanlah tamu kehormatan, melainkan penerima tamu undangan. Begini narasi yang dituliskan dalam cuitan ini. Inilah berita hoax dan menfitnah Anies Baswedan. Apa sih sebenarnya yang ditakuti oleh Anies Baswedan? Yang ditakuti oleh para buzzer-buzzer kepada Anies Baswedan? Ya, inilah demokrasi kita begitu. Artinya apa? Memfitnah itu tidak boleh sama sekali. Artinya ya kalau berdemokrasi secara sehat ya kita berdemokrasi secara sehat, bukan menfitnah seperti ini para buzzer-buzzer dan para cebong-cebong begitu kan. Semua apapun yang kita lakukan dan perbuat semuanya menjadi konsekuensi nanti dan menjadi pertanggungjawaban di akhirat nanti. Kira-kira seperti itulah. Bapak politik identitas yang kata pendukung tamu kehormatan G20. Kalau wajahnya Presiden 212 itu memelas berdiri ya, kasihan penerima tamu undangan ngaku-ngaku tamu kehormatan. Gini amat mau dielulukan sampai gua gak punya malu. Ini dari Dennis Regar ya. Tweetnya ini ini di di Twitternya yang tadi ya, yang men-tweet di atas itu. Dan bahkan di sini dilakukan ini. Lalu benarkah klaim tersebut ini? Ini yang Bapak politik identitas Kulas ini yang memfitnah lagi begitu kan.
Bapak politik identitas yang kata pendukungnya tamu kehormatan di G20. Kalau wajah presiden 21 itu memalas berdiri. Ini yang men-tweet itu tadi, yang Bapak politik identitas ini. Dan bahkan ini sangat ramai sekali menjadi viral begitu. Tapi ini berita hoax. Publik bisa menilai seperti apa begitu kan? Karena ini adalah berita hoax, ya tidak mungkin dia percaya begitu kan. Dan bahkan pendukung-pendukung Anies Baswedan dan relawan-relawannya sudah cerdas semua, berbeda dengan para cebong-cebong yang hari ini yang masih menentukan kesana kemari untuk untuk memilih presiden betul. Apa Prabowo, apa Ganjar, apa Caimin, apa Ibu Puan dan sebagainya, masih ragu begitu kan. Ya, jalan satu-satunya untuk memfitnah itu adalah Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu menurut mereka. Berdasarkan hasil penelusuran Suara.com, klaim Anies berdiri sebagai ajudan di belakang para pemimpin dunia dan minta jadi penerima tamu undangan adalah salah. Ini hoax, fitnah besar. Melansir dari akun Cek Hoax Twitter, foto tersebut merupakan hasil suntingan atau editan. Foto asli merupakan potret yang diunggah oleh akun resmi Jokowi di Twitter maupun Instagram. Dalam foto asli, sosok tersebut bukanlah Anies Baswedan. Ini Pak Jokowi pun memberikan narasi foto ini foto asli begitu. Lalu kemudian dari orang-orang itu diganti dengan wajah editan Anies Baswedan. Adapun Anies Baswedan diketahui menjadi pembicara untuk agenda Blue Make and EF Summit di Nusa Dua, Bali. Lewat akun media sosialnya, Anies mengaku bersyukur karena diundang sebagai pembicara untuk topik pengendalian emisi karbon. Ini sebuah kehormatan diundang sebagai pembicara dalam acara Blue Make and EF Summit, salah satu side event G20 dan B20 di Nusa Dua, Bali. Berbagi pengalaman tentang berbagai upaya yang telah dilakukan di Jakarta dalam menghadapi perubahan iklim. Kesimpulannya dari ini adalah bahwa apa yang selama ini dituduhkan kepada Anies Baswedan berdasarkan penjelasan di atas, maka kabar yang diunggah soal klaim Anies jadi penerima tamu undangan dan berdiri bak ajudan adalah hoax dan keliru. Dan bahkan ini adalah fitnah begitu kan. Yang awalnya Husin Sihab men-tweet seperti itu akhirnya diganti kan, diganti editan. Ini kalau dilaporkan ini benar-benar kena, sama dengan Roy Suryo begitu kan. Informasi yang telah tersebar tersebut masuk ke dalam kategori konten yang menyesatkan atau misleading konten. Nah, ini sangat luar biasa. Ini tidak perlu dipercaya begitu karena ini adalah hoax terbesar. Kesimpulan dari saya, apa yang disampaikan Husin Sihab itu harus menjadi pertanggungjawaban. Yang mana yang awalnya dia memberikan tweet yang seperti itu akhirnya diganti dengan itu begitu. Kalau berbicara hukum ya semua rekam jejaknya ada di situ, dan bahkan apakah sama dengan Roy Suryo juga memberikan statement seperti itu dan hasil editan lalu diposting begitu kan. Itu harus ditindaklanjuti, harus ada yang melaporkan ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.